itu lupa membuka si manual bypass ini. Ya, ada suatu kasus memang mungkin pada saat maintenance lupa nggak ditutup, bisa juga seperti itu gitu. Jadi pada saat kalibrasi atau pada saat maintenance ini nggak ditutup lagi gitu. Karena ini kan kalau hitam ini kan berarti kan normal close ya, normally close standarnya. Nah ini lupa nggak ditutup, jadi dia ngalir terus si levelnya ini. Nah berarti kita dapatkan penyebab dari skenario less level itu dua tadi. Nih, possible cause-nya less level itu adalah LV 1030 malfunction open atau LIC 1030 malfunction. LIC itu berarti DCS-nya yang malfunction. Atau 2-inch manual bypass inadvertently open. Nah, ini adalah penyebabnya. Atau initiating event. Initiating event yang akan menimbulkan skenario. Nah, ini sekarang ini kan sudah kita dapatkan nih. Cause-nya apa ya? Untuk less level-nya apa? Nah, terus kita cari possible skenario-nya. Nah, ini kan kalau possible skenario dari liquid kan berarti ini ya, downstream-nya dari si vessel ini. Nah, ini kebetulan vessel-nya ini arah alirannya ke three-phase oil separator. Nah, three-phase oil separator itu MT-V5040. Ini vessel yang di bawah ini. Nah, jadi liquidnya terus ngalir ke sini. Ini ada pipa ya, ada pipa, ada choke valve, ada PSP di pipeline. Terus ini ngalir ke sini. Nah, kalau ngalir terus ke sini, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Less level, kondensatnya ngalir terus ke sini. Ini kan ada nih desain pressure-nya ya, kelihatan ya. Desain pressure-nya 550, MTV 1030 kan desain pressure-nya lumayan gede. Dia kan middle pressure ya. Nah, yang three oil production separator itu desain pressure-nya rendah. Itu. Kira-kira apa yang terjadi? Overpressure. Nah, ya betul. Bisa overpressure. Jadi si oil production separator ini nanti bisa overpressure jika less levelnya itu terjadi terus dan gasnya itu blow by ke sini. Kalau liquid kan, jadi kalau gas kan kalau ke sini terus kan nanti kan akan menyebabkan overpressure terus. Karena ini kan yang pressure-nya tinggi itu kan dari gasnya. 55. Jadi gas dari manifold ini 550 akan terus ngalir ke sini ke three-phase oil production separator gitu. Jadi ini nanti akan menyebabkan overpressure di separator gitu. Jadi istilahnya itu gas blow by. Gas blow by. Jadi gasnya itu blow by ke sistem berikutnya di sini. Nah, kalau overpressure, nah kita pada saat HAZOP, pada saat mendevelop skenario itu kita tidak boleh melihat safeguard-nya terlebih dahulu. Jadi ini safeguard kayak PSP, SDV itu kita tutup mata dulu. Kita lihat konsekuensinya dulu. Jadi kalau misalkan overpressure, apa yang terjadi di sini? Kira-kira apa yang terjadi? Vessel-nya pasti retak ya. Retak apa rupture. Nah, kalau rupture otomatis kan gasnya kan akan keluar dari sini. Gas keluar. Nah, kalau misalkan gas itu kan nggak ada kontainernya. Gas dengan pressure 550 keluar di sini. Kalau misalkan ada pemantik api, jadi ada sumber api di area dekat sini di three-phase separator ini. Nah itu pentingnya juga ada layout. Jadi layout itu bisa membantu kita dalam mendevelop skenario.
Jadi dilihat di area sini, three phase oil separator ini ada apa aja. Kebetulan ini kan ini ya, three phase oil. Nah, biasanya kalau di oil plant itu ada heater untuk memanaskan minyak. Jadi biasanya tuh kalau di oil plant itu kan minyak itu kan ini ya apa? Ya ada yang datangnya kan dari beberapa sumber itu kan macam-macam, ada yang kental, ada yang ringan gitu. Nah, heater itu fungsinya buat ngencerin gitu biar nggak kendap. Nah, berarti itu potensi bahaya ada heater itu. Karena kan ada heater berarti kan ada api. Kalau misalkan ini rupture pecah, gasnya kan pasti ngalir tuh. Nah, 550 psig itu kalau pecah di suatu equipment dengan nozzle yang sekecil 1 mili aja, itu suaranya udah gede banget. Kayak apa ya apa namanya? Ya contohnya inilah kalau ngerebus air panci itu kan suaranya kan kenceng ya. Nah, ini apalagi 550. Kalau rupture terus ada nozzle buka sebesar berapa mili itu sudah luar biasa kencang ininya. Nah, nanti pasti akan terjadi gas cloud. Jadi di area sekitar oil production separator ini bisa terjadi gas cloud. Nah, gas cloud itu berbahaya. Kalau misalkan gas cloud-nya itu diameternya bisa mengenai si heater, pasti akan jadi full fire. Full fire itu apa ya? Ya kolom api sih, kayak kalau sempat lihat ini ya videonya CCPS, videonya apa namanya kecelakaan plan yang di YouTube tuh banyak tuh di share itu. Nah, full fire itu apinya itu kayak kolam gitu, kayak air tapi itu sebenarnya api itu. Ada kalau 550 sih harusnya bukan full fire lagi, jet fire. Jadi jetting fire-nya. Arahnya ke kemana-mana, tidak beraturan. Nah, konsekuensinya seperti itu skenarionya. Nah, itu kita tulis di sini. Nah, ini kita tulis. Nah, low oil level itu menyebabkan gas blow-by ke sini. Descent pressure-nya ditulis, terus potensial overpressure. Nah, loss of hydrocarbon containment, potential fire or explosion if ignited gitu. Nah, ini skenario sudah kita dapatkan. Kita nggak ngelihat safeguard dulu. Nah, terus ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensi paling besar saat terjadi skenario ini di situ? Nah, itu kita lihat lagi nih di sini. Kita pilih nih dari people, dari aset, dari enviro, dari reputation, itu apa yang konsekuensi paling memungkinkan dan paling besar terjadi di situ. Nah, kita lihat lagi nih dari sisi operasional, dari sisi layout. Di situ kira-kira areanya open space atau tidak? Kalau open space, potensinya seperti apa penyebaran apinya? Terus kira-kira di oil separator tersebut nanti akan ada berapa kali operator berkunjung. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Kalau misalkan plan-nya benar-benar sudah termonitor dengan baik dari sisi control room, mungkin operator tidak perlu sering-sering ke lapangan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang perlu ke lapangan, bisa jadi operatornya sering, misalkan dalam satu hari itu bisa 4 kali schedule ke area oil separator. Nah, itu juga bisa. Berarti kan ada potensi ada potensi operator akan terpapar dari api tersebut atau ledakan. Berarti ada risiko ini mulai dari injury biasa, kebakaran kecil, minor injury, major injury, atau cacat, atau bisa juga fatality. Nah, itu tinggal kita lihat, kita lempar ke forum, kira-kira yang mana nih konsekuensinya. Nah, itu biasanya
dalam menentukan konsekuensi ini juga